beraliran hedonisme, menganggap bahwasanya masa muda, masa remaja, masa bahagia, dan ketika mati mereka ingin masuk surga. Padahal surga itu miliknya siapa? Nah, oleh karena itu hendaknya kita jangan terlalu mencintai dunia sampai melupakan akhirat, karena dunia hanya bersifat sementara saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhirati khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Surat Al-An'am ayat ke-32. Allah berfirman yang artinya, dan kehidupan dunia hanyalah main-main dan senda gurau belaka, dan kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak memahaminya? Apakah kamu tidak berakal? Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 5 perkara yang dicintai dan sekaligus 5 perkara ini yang dilupakan. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, 5 perkara yang dicintai sekaligus 5 perkara ini juga yang dilupakan. Yang pertama adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal uqba. Artinya adalah golongan orang-orang yang mencintai dunia sehingga melupakan akhirat. Mereka ini menganggap bahwasanya dunia adalah abadi. Mereka menganggap dunia akan selama-lamanya. Padahal dunia yang mereka huni hanyalah bersifat fana. Dunia adalah sementara. Dan inilah bagi mereka yang seperti ini berpaham hedonisme, beraliran hedonisme, menganggap bahwasanya masa muda, masa remaja, masa bahagia, dan ketika mati mereka ingin masuk surga. Padahal surga itu miliknya siapa? Nah, oleh karena itu hendaknya kita jangan terlalu mencintai dunia sampai melupakan akhirat, karena dunia hanya bersifat sementara saja. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu golongan yang kedua, ini 5 dari 5 perkara yang dicintai sekaligus 5 perkara ini yang dilupakan adalah wa yuhibbunad dura wa yansawnal qubur. Mereka ini adalah mencintai rumah megah, rumah mewah, tapi melupakan kubur. Nah, mereka ini adalah menganggap bahwasanya hunian mereka di rumah yang mewah, di rumah yang megah, yang membuat mereka bahagia, yang melupakan kubur. Mereka membangun rumah yang megah di dunia, mereka membangun sebuah istana di dunia, mereka tempati, mereka huni. Padahal mereka hanya menempati rumah yang mewah, rumah yang megah itu hanya bersifat sementara saja, karena dia nanti akan masuk pada satu alam yang namanya alam barzah ataupun alam kubur. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba. Mereka ini adalah orang-orang yang mencintai harta, al-mal, harta, dan melupakan hisab. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya di dunia. Mereka mengumpulkan kekayaan-kekayaan yang di dunia. Padahal seluruh kekayaan yang mereka miliki, seluruh kekayaan yang mereka kumpulkan ketika dunia,
kekayaan yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dari mana kekayaan itu diperoleh dan untuk apa saja kekayaan itu mereka gunakan, semuanya nanti kekayaan itu akan dikalungkan oleh lehernya, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu wa yuhibbunal iyala wa yansawna hura. Artinya mereka ini adalah mereka mencintai keluarga dan melupakan bidadari di surga. Artinya apa? Mereka ini sangat mencintai keluarganya, mencintai anaknya, mencintai istrinya, mencintai kekasihnya yang dia cintai. Tetapi ingat bahwasanya yang menemani kita nanti di surga, yang menemani kita nanti di akhirat adalah bidadari, yang tidak lain itu semuanya adalah dari amal perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu yang kelima, wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Golongan yang kelima ini adalah orang-orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri sampai dia lupa akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terlalu memuja-muja kecantikannya, terlalu memuja-muja kegantengannya, terlalu memuja-muja ketampanannya. Padahal kecantikannya, ketampanannya, kegagahannya itu adalah pemberian Allah. Dan sesungguhnya Allah lah yang telah menganugerahkan kepadanya. Itu yang harusnya mereka syukuri bahwasanya mereka diberikan kecantikan, ketampanan itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mereka yang lima itu, lima perkara yang mereka cintai, kemudian juga mereka yang lupakan, itu sesungguhnya adalah mereka adalah orang-orang yang dijauhi oleh Allah dan juga Allah jauh kepada mereka. Hum minni bara'u wa ana bari'u minhum. Dan mereka itu seperti mereka yang itu adalah mereka yang jauh dari Allah, dan kata Allah, aku juga akan jauh terhadap mereka. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kembali yang saya sampaikan di awal bahwasanya saya di zamanun ala ummati, akan datang nanti pada suatu zaman di umatku, yaitu yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Mereka itu umatku, mereka mencintai yang lima perkara, yang lima hal, kemudian juga sekaligus mereka itu melalaikan atau melupakan yang lima perkara. Yang tentunya di sini di pesan hadis ini tentunya yang pertama, kita yakin bahwasanya hidup di dunia ini hanyalah sementara. Alam dunia ini adalah alam fana, dan hidup di dunia ini diibaratkan seperti sebuah pentas sandiwara, sebuah panggung sandiwara yang tentunya adegannya, peradegannya hanya bersifat sementara saja. Kemudian dari lima perkara yang pertama tentunya adalah agar kita jangan termasuk orang-orang yang mencintai dunia lalu kita melupakan akhirat. Jangan sampai kita terlalu hubud dunia, mencintai dunia sampai kita melupakan akhirat. Lalu golongan yang kedua adalah jangan sampai kita mencintai rumah yang megah, rumah yang mewah di dunia, yang kemudian kita melupakan kubur, yang sesungguhnya kubur atau barzah yang akan kita masuki nanti begitu dahsyatnya. Kemudian jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mencintai harta sampai kita melupakan hisab. Hisab itu adalah sebuah perhitungan. Hisab adalah sebuah permintaan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita peroleh harta ketika kita di dunia. Lalu yang kelima, jangan sampai kita ini terlalu mencintai keluarga, mencintai anak, mencintai istri, mencintai sanak famili handai tolan, sampai kita melupakan bahwasanya sesungguhnya nanti yang menemani kita ketika di akhirat adalah bidadari, yang tidak lain adalah amal perbuatan kita. Dan jangan sampai kita terlalu mencintai diri kita sendiri sampai membuat kita akan lupa cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai termasuk kita ini golongan yang dijauhi oleh Allah, dan jangan sampai kita termasuk golongan yang tentunya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan tentang lima perkara yang dicintai, sekaligus lima perkara ini yang dilupakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.